keempat, dibolehkan tidak hadir. Alla yujad kalbun, dibolehkan tidak hadir kalau di tempat walimah itu ada anjing yang dipelihara oleh si yang sahibul hajat, oleh yang tuan rumah. نص المالكية والشافعية على أنه يشترط لإجابة الدعوة إلى الوليمة ألا يوجد كلب لا يحل اقتناؤه أو عقور، واشترط الشافعية ذلك ولو كان الداخل أعمى. Mazhab Malik dan Syafi'i menegaskan dibolehkan untuk tidak hadir atau gugur kewajiban untuk hadir kalau yang punya hajat memelihara anjing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan Aisyah yang Allah muliakan insyaAllah, kita sedang membahas tentang perkara-perkara yang menyebabkan gugurnya kewajiban menghadiri walimah perkawinan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa menghadiri walimatul urs atau walimah perkawinan hukumnya wajib, berbeda dengan walimah yang lain. Namun ada perkara-perkara yang menyebabkan gugurnya kewajiban itu, artinya tidak lagi wajib dihadiri. Dan itu dibagi menjadi 3 keadaan, ya, atau 3 sudut pandang. Yang pertama, berdasarkan tempat acara tersebut dilakukan, kemudian berdasarkan orang yang mengundang dan ditinjau dari orang yang diundang. Dan kita sedang membicarakan perkara yang berhubungan dengan tempat yang menyebabkan tidak wajibnya hadir walimah. Sebagai pengingat ulang, biar tidak lupa, kita sudah bahas 3 di antaranya, yaitu tidak wajib hadir di walimah yang kalau kita hadir menyebabkan mudarat karena adanya musuh kita di tempat itu. Artinya kalau hadir kita bisa melakukan pembunuhan, atau kita dibunuh, atau kita bisa bertengkar di tempat walimah orang karena kita tahu di situ ada musuh kita. Maka menghindari itu dibolehkan untuk tidak hadir kalau yakin menyebabkan mudarat, baik kita yang mudarat atau orang yang mudarat. Yang kedua yang sudah kita bahas, boleh tidak hadir di walimah yang berisi kemungkaran, yaitu contohnya walimah yang menyediakan minuman-minuman khamar, walimah yang menyediakan acara-acara mungkar seperti tari-tarian, musik-musik yang tidak dibenarkan. Karena seperti yang kita sebutkan, sebahagian ulama masih membolehkan musik yang tipikalnya berbentuk nasyid, salawat, masih dibolehkan oleh sebahagian ulama. Juga termasuk mungkar kita
ada acara buat judi beramai-ramai, jadi malamnya main judi, ya, nanti ada keyboardnya, diundang penari dangdut. Nah, ini semua boleh tidak dihadiri, bahkan lebih baik tidak hadir kalau tahu akan ada acara seperti itu. Namun kalau kita tidak tahu, baru tahu setelah berada di bangunan itu, maka dibolehkan menetap sementara namun tidak menikmati apa yang disuguhkan dari maksiat tadi, ya. Baik, yang terakhir yang kita bahas minggu yang lalu, ini sebagai pengingat ulang, ya, dibolehkan tidak hadir di tempat walimah yang di situ ada gambar-gambar atau lukisan atau patung-patung makhluk hidup yang dipajang. Nabi pernah tidak hadir, Nabi pernah keluar dari rumah Ali bin Abi Thalib, menantunya sendiri, ketika diundang oleh Ali bin Abi Thalib untuk makan di rumahnya. Rasulullah begitu melihat ada gambar makhluk hidup di gorden, ya, di tirai gorden milik Ali, langsung Rasulullah keluar. Sampai Ali mengejar kembali dan bertanya, kenapa engkau pulang ya Rasulullah? Tiba-tiba pulang begitu saja. Kata Rasulullah, di gordenmu ada gambar makhluk hidup. Malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada gambar lukisan makhluk hidup atau patung. Maka maksud Nabi, malaikat tidak mau masuk karena utusan Allah tidak akan masuk. Maka aku pun utusan Allah, maka aku pun tidak mau masuk ke rumah yang ada gambar lukisan atau patung. Ini pembahasan kita minggu yang lalu. Dan ada yang kemarin yang bertanya bagaimana hukumnya kalau foto. Foto dalam pandangan jumhur ulama tidak termasuk lukisan. Silakan buka kitab-kitab fikih. Jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i menyebutkan foto tidak dianggap lukisan karena dia tidak dilukis, dia dicetak mayanya, dicetak bayangannya. Jadi masih dibolehkan foto. Namun kalau foto itu menimbulkan fitnah, maka di saat itu dosanya juga dosa fitnah tersebut. Jadi Bapak Ibu yang pasang foto di ruang tamu, coba cek kembali foto itu. Mungkin istri kita tampilannya cantik di foto itu, tidak sesuai dengan aslinya, ya. Atau anak gadis kita setiap kali tamu datang menikmatinya. Ini fitnah, karena tidak ada suruhan untuk memajang foto istri dan anak gadis untuk orang lain. Kenapa harus diletakkan di ruang tamu? Kalau ingin menikmati, kenapa tidak letakkan dalam kamar pribadi, duduk berdua sama istri, pandangi foto itu lama-lama sambil makan nasi siang, bawa nasi-nasi ke dalam kamar. Kenapa harus di ruang tamu? Tentu pertanyaan itu sederhana jawabannya, karena ingin dinikmati oleh orang lain. Berikutnya, ingin dipuji. Pasti itu. Kalau bukan karena ingin dipuji, untuk apa taruh di ruang tamu? Nah, ini bermasalah hati. Jadi silakan foto, silakan, tapi jangan menimbulkan fitnah. Kalau di ruang tamu saja bermasalah, apalagi di ruang Facebook. Foto istri, foto anak gadis di tepi pantai, baju basah, melekat, kita tempel di Facebook, di copy oleh orang, diambil fotonya, lalu dinikmati dengan pandangannya. Kita sedang tertidur, kita sedang solat Jumat, kita sedang melakukan, mungkin sedang beol pun di dalam kamar mandi, tapi di sisi lain ada orang yang sedang menikmati foto kita. Ini ibu-ibu ingat, anak-anak gadis ingat, maka dosa mengalir dalam keadaan kita tidur. Padahal kita enggak buat apa-apa, cuma foto kita dinikmati orang, maka dosanya mengalir secara otomatis. Meninggal, foto itu masih ada, karena kita tidak sempat berwasiat kepada anak, kalau mamak mati, tolong foto mamak
tutup di Facebook, enggak sempat wasiat itu. Di sinilah mengalirnya dosa. Jadi mikir-mikir, Pak. Kalau mau majang foto itu mikir-mikir, walaupun dibolehkan. Oh, ada yang tanya, tapi istri saya pakai cadar, Ustaz. Kan enggak apa-apa. Kalau pakai cadar ngapain foto? Kan lebih bagus enggak usah foto aja. Jadi mau buat apa nih? Kawin sama mata, ingin dinikmati mata istri saja kan juga sia-sia. Jadi foto dibolehkan, namun hati-hati dengan fitnahnya. Maka kalau ditanya kembali, itu yang pajang-pajang foto di gerbang menuju ke tempat walimah, ini acara resepsi, di gerbangnya udah ada foto tu, Pak. Foto sidara baru dan lintu baru. Bolehkah itu? Kalau hukum asal foto boleh. Tapi coba fikir, timbul fitnah tidak? Orang sebelum masuk ke gerbang itu, dia nikmati dulu. Yang dia nikmati lintu atau darah baru? Kemungkinan besar sekali darah baru, Pak. Karena kenapa? Lintu itu seganteng apapun tidak dinikmati. Apalagi perempuan pun kalau lewat, itu tidak pun terlalu menikmati fisiknya laki-laki. Tapi laki-laki lewat, itu pasti akan menikmati fisiknya perempuan. Dan itu kita pajang. Mungkin hasil foto pre-wedding. Pre-wedding itu lebih berbahaya ketika melakukan foto sebelum ijab kabul. Melakukan pre-wedding di depan masjid. Begitu azan zuhur berhenti, duduk di pintu pagar masjid. Enggak solat. Nanti habis orang solat, dia mulai lagi foto-foto. Aneh kan? Maksudnya orang ingin menikah, katanya ingin melakukan sunnah Nabi, tapi dia lawan Nabi mulai dari pre-wedding dia lawan Nabi. Makanya orang hari ini kadang-kadang enggak sehat cara berpikir, Pak. Pingin masuk surga, tapi yang dilakukan amalan neraka. Jadi begitulah keadaan kita hari ini. Jemaah mereka Allah Subhanahu Wa Taala, hati-hati dengan foto walaupun dibolehkan. Baik, kita sambung. Berikutnya yang keempat, dibolehkan tidak hadir. Alla yujad kalbun. Dibolehkan tidak hadir kalau di tempat walimah itu ada anjing yang dipelihara oleh si yang sahibul hajah, oleh yang tuan rumah. نص المالكية والشافعية على أنه يشترط لإجابة الدعوة إلى الوليمة ألا يوجد كلب لا يحل اقتناؤه أو عقور واشترط الشافعية ذلك ولو كان الداخل أعمى. Mazhab Malik dan Syafi'i menegaskan dibolehkan untuk tidak hadir atau gugur kewajiban untuk hadir kalau yang punya hajat memelihara anjing. Walaupun ketika walimah anjing itu diikat, tapi di tempat itu ada anjing, di rumah itu ada anjing. Lalu dia buat acara di depan rumahnya, di halamannya, dan kita tahu anjing itu diikat, dipelihara. Selama anjing itu bukan anjing yang halal untuk dipelihara, maka tidak wajib datang ke tempat itu. Karena memelihara anjing sama hukumnya dengan memajang patung dan lukisan. Dalam satu hadis Rasulullah menyebutkan, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. Tidak akan masuk malaikat ke dalam rumah yang di dalam rumah itu ada anjing atau patung. Jadi anjing ni, Pak, yang boleh dipelihara itu cuma dua model anjing. Yaitu yang pertama kalbud dar. Yaitu atau disebut kalbul masyiyah, anjing yang memelihara binatang ternak, mengawal binatang ternak. Jadi kita pelihara kambing, daripada sewa orang, kita akhirnya sewa anjing, supaya kambing itu terkawal, nggak berani kemana-mana. Itu ada tuh film anak-anak yang bernama Shaun the Sheep. Itu kayak gitu tuh ceritanya. Anjing itu tukang ngawal kambing. Itu boleh dipelihara. Yang kedua kalbus saidi, anjing berburu. Jadi dijadikan sebagai alat untuk berburu. Itu dibolehkan. Cuma dua model itu ini dibolehkan. Tapi anjing untuk jaga pintu pagar, jaga pintu gerbang, itu jangankan pencuri tidak bisa masuk, malaikat pun tidak mau masuk.
pancuri hai damang, tapi tanpa sadar kita malaikat tidak mau masuk. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rumahnya mengatakan kepada Aisyah dalam hadis, "Wahai Aisyah, aku telah berjanji dengan Jibril untuk datang di waktu ini, tapi Jibril belum datang." Tidak mungkin seorang utusan Allah mengingkari janji, karena mengingkari janji itu bukan cirinya utusan Allah. Rasulullah kesal. Kesalnya bukan ke Jibrilnya, karena Jibril kekasihnya. Kesal kenapa janji tidak ditepati. Rasulullah sudah nunggu Jibril. Lalu Rasulullah sempat melemparkan tongkat mewakili kekesalannya. Ketika dilemparkan tongkat, tiba-tiba seekor anak anjing keluar dari balik peratah ranjang Rasulullah. Keluar dari bawah ranjang Rasulullah, keluar. Kata Rasulullah sambil terkejut, "Ya Aisyah, dari mana anak anjing ini?" Kata Aisyah, "Aku tidak tahu ya Rasulullah. Mungkin dia masuk sendiri." Kata Rasulullah, "Keluarkan dia segera." Diusir. Begitu diusir, anjing itu keluar, langsung Jibril berada di hadapan Nabi. Kata Rasulullah, "Kenapa engkau mengingkari janjimu wahai Jibril?" Kata Jibril, "Tidak ya Rasulullah. Dari tadi aku sudah berada di luar rumahmu, namun aku tidak bisa masuk ke dalam rumahmu karena seekor anak anjing tadi." Itu tidak dipelihara, Mak. Itu enggak dipelihara itu. Tapi malaikat tidak mau masuk. Nah, makanya hati-hati pelihara anjing selain daripada dua kebutuhan tadi. Bahkan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan man yaqtana kalban, barang siapa yang memelihara anjing, yung illa kalbud dar, kecuali anjing untuk gembala tadi dan anjing untuk berburu, yunqasu anhu kulla yawm qiratain, maka pahalanya yang telah dia kumpulkan setiap hari bagi si pemelihara anjing ini, setiap hari dikurangi 2 qirat. Ditanya oleh sahabat, 1 qirat itu berapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, misla jabalain azimain, seperti 2 gunung yang besar. Dalam hadis lain gunung Uhud, kata Rasulullah. Bayangkan yang pelihara anjing setiap hari pahalanya dihanguskan sebesar 2 gunung Uhud. Jadi yang pahala haji, pahala umrah, pahala segala-gala habis di tangan anjing tersebut. Maka jangan sampai berhubungan dengan anjing. Baik. Sampai Imam Syafi'i, sampai mazhab Syafi'i menyebutkan washtarata Syafi'i zalika walau kana dakhil a'ma. Walaupun orang yang datang ke walimah itu orang buta yang dia tidak tahu bahawa ada anjing, tapi ketika diberitahu maka hendaknya dia membatalkan datangnya ke tempat walimah itu. Nah, ini ternyata tidak wajib datang ke walimah yang di tempat tersebut memelihara anjing. Berikutnya, yang menjadi penyebab boleh tidak hadir ke walimah perkahwinan orang adalah alla yakuna hunaka kasratu ziham. Itu syaratnya kalau di sana terjadi kepadatan yang luar biasa, padat sekali. Ziham itu terlalu padat, sesak. Kalau mazhab Syafi'i menyebutkan la takunu kasratu zahmah uzran in wajada si'atan li madkhalihi wa majlisihi wa amina ala nahwi ardih. Tidaklah kesesakan atau sesaknya sebuah tempat walimah menjadi syarat boleh tidak hadir kecuali orang tersebut tidak aman dari kehormatannya. Artinya walam ya'man ala nahwi ardih fa inna kasrata zihmah takunu uzran. Kalau aman tidak mengapa. Maksudnya ini kita datang, di situ padat sekali, tempat kursi pun sudah tidak ada lagi. Kita mau duduk yang ada kosong di tempat perempuan, itu kan mengganggu kehormatan kita. Masa kita datang sudah dengan baju jubah, dengan kopiah, surban, datang ke walimah orang, duduknya di tengah-tengah ibu-ibu. Ibu-ibunya ibu-ibu hebring lagi, bang. Sedang ngupat, kita sedang berada di tengah mendengarkan ngupat-ngupat, misal contohnya. Kita pun ikut ngupat, itu contoh. Tapi tidak semua ibu-ibu suka ngupat. Di sini mengganggu kehormatan. Atau kadang-kadang enggak tahu saking sesaknya, tidak tahu pun tempat di mana duduk, akhirnya berdiri. Maka jadilah seperti standing party. Makan sambil berdiri, bawa piring
berdiri di depan rujak, berdiri di depan bakso, berdiri, datang ke sana, cilet sini. Itu tidak terhormat. Orang yang makan sambil berdiri selain dalam larangan Nabi, menunjukkan kewibawaannya tidak ada. Itu bukan orang mulia. Walaupun pakaiannya nampaknya mulia, kalau makan sambil berdiri menunjukkan dia bukan orang mulia. Minum sambil berdiri juga begitu. Kita paling sering melakukan ini. Bahkan di depan dispenser kita tidak sediakan kursi. Di rumah-rumah kita, di depan dispenser kita tidak sediakan kursi. Tahan, langsung digelak laju. Setelah itu selesai, dan itu menjadi kebiasaan. Padahal Nabi telah mengatakan, la yashrabanna ahadukum qa'ima. Janganlah salah seorang di antara kalian minum dalam keadaan berdiri. Walaupun Nabi pernah berdiri dalam keadaan minum air zam-zam, tapi itu hanya sekali-sekali di saat dibutuhkan. Artinya mungkin karena sesuatu. Namun pada dasarnya suruhannya adalah suruhan tidak baik melakukan makan dan minum berdiri. Dan kita ternyata nggak ada tempat duduk, terlalu sesak. Nah, yang model-model kita lihat keadaan begitu, kalau sudah mengganggu kehormatan, maka boleh tidak masuk ke tempat walimah itu, walaupun kita diundang. Lihat padat sekali. Biasanya padat itu kapan, Pak? Ketika pas kita datang, pas rombongan Linto atau Dara Baru datang. Itu dibolehkan untuk membatalkan kedatangan kita ke situ. Atau kadang-kadang sebelum masuk pun kita sudah bingung sendiri. Tempat parkir tidak ada. Mau parkir pun nggak bisa. Kita putar sekali lagi, tetap nggak dapat tempat parkir. Sehingga kita bingung, ada tempat parkir di kampung sebelah. Acara di kampung sini, tempat parkir kampung sebelah. Mana bisa kita jalan kaki lagi ke situ? Nah, hal-hal begitu, itu bisa menyebabkan boleh tidak hadir. Namun kalau seandainya belum terganggu kehormatan, tetap diusahakan untuk hadir. Tidak terganggu kehormatan, ada tempat lah. Walaupun padat, ramai, tapi ada tempat disediakan. Bahkan biasanya ada acara-acara yang memuliakan orang-orang berilmu. Jadi meja untuk orang-orang yang dianggap mulia itu disediakan khusus. Itu baik, Pak, sebenarnya. Karena memang salah satu adab kepada orang yang berilmu adalah memuliakannya lebih dahulu. Dimanapun, kapanpun. Bahkan dibolehkan mencium tangannya. Boleh cium tangan. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan cium tangan itu bid'ah. Dalilnya kuat. Bahkan di masa Rasulullah pernah dicium tangannya, pernah dicium kakinya. Bahkan ketika ditanya kepada mufti Arab Saudi, Ibnu Utsaimin, beliau pun mengatakan boleh. Dengan dalil tadi Rasulullah pernah dimuliakan dengan cara begitu. Kemudian sahabat pun pernah mencium tangan sahabat yang lain yang membaiat bersama Nabi. Jadi orang berilmu dimuliakan di waktu walimah itu baik. Artinya disediakan tempat khusus. Ketika datang jangan sampai ngantri, itu baik. Namun kalau tidak disediakan, maka orang berilmu jangan sampai merasa harus dilayani. Karena ciri-ciri orang berilmu itu hatinya semakin banyak ilmunya, semakin tawadhu'. Jangan sampai enggak disediakan talam, kita langsung pulang. Ngambek, Pak. Ini ngambek nih menunjukkan kita ini ingin dimuliakan. Maka muncul sifat ujub di dalam hati. Merasa diri lebih mulia daripada orang lain. Dimuliakan baik, itu adab orang yang memuliakan baik. Tapi kalau tidak dimuliakan, karena ada tipe, Pak, begitu enggak dimuliakan, ya nanti kasih tahu sama orang-orang kampung, hanjek kebut, enggak bisa jadi kerja. Hanjek kebut kan enggak bisa jadi kerja, Pak. Enggak ditaruh talam pun. Pulang enggak mau makan, kasih tahu sama orang bahwa yang punya rumah tidak baik. Kita yang tidak baik. Orang berilmu itu tidak ingin dimuliakan, tapi orang yang tahu lebih baik memuliakan orang berilmu. Jadi jangan merasa kita ini seakan-akan hamba Allah yang lebih sempurna, lebih mulia dibandingkan orang lain. Tidak perlu bergaya-gaya sehingga harus selalu dihormati. Orang sudah tahu juga siapa yang layak dihormati, siapa yang tidak. Walaupun pakaian kita Islami sekali, tapi kalau orang lihat kita pernah di bioskop, orang lihat kita di kedai kopi dari pagi sampai malam, walaupun dadang imam tak pegah hadro de al-hafiz, kita selalu menyebut diri kita hafiz Quran, kerja duduk bagi kedai kopi urang malam, Pak. Orang tahu siapa yang harus dimuliakan. Jadi itu seleksi alam.
Itu seleksi alam, Pak. Jadi jemaah melakukan Allah dibolehkan tidak hadir ketika kemuliaan terganggu di saat kita harus berada di tempat yang terlalu padat. Baik, itu. Berikutnya, yang membuat boleh tidak hadir walimah berikutnya adalah alla yakuna makana da'wah makana walimah ba'idan. Terlalu jauh tempat acara tersebut. Jadi diundang di Banda Aceh hari Minggu, sedangkan hari Senin kita harus mengajar. Ukuran jauh itu perasaan kita dan kegiatan kita. Jadi diundang di Medan. Boleh tidak kita tidak pergi? Boleh, karena itu ukurannya jauh. Kita nggak bisa balik dalam sehari misal, karena besok juga harus ada kewajiban mengajar. Sehingga tidak menghadiri di tempat yang jauh, yang menurut kita jauh, karena menurut orang ada yang tidak jauh. Jadi perasaan jauh itu adalah ukuran adat, uruf kita. Bagi orang yang tidak punya mobil, diundang ke Biren, itu jauh, Pak. Kan nggak mungkin kita datang ke Biren dengan sepeda, Pak. Dari jam 6 salat subuh, habis itu langsung berangkat ke Biren, sampai sana jam 2, makan 2 habis, telur setengah pun nggak tinggal lagi. Nggak mungkin, itu jauh menurut orang yang tidak punya kendaraan. Mau naik L300, nggak ada uang dia. Nah ini jauh menurut orang itu, tapi mungkin tidak jauh bagi orang yang punya Innova Reborn. Yang nggak pakai Reborn mungkin masih merasa jauh. Nah, jadi tergantung kepada siapa. Kalau diundang ke Banda Aceh kita tidak merasa jauh, silakan hadiri. Tapi kalau kita merasa berat karena terlalu jauh, ini tidak berdosa lagi, Pak. Nah, jadi yang ngundang pun itu pakai perasaan. Karena ada tipe orang ngundang di Medan, teman kita waktu SMA, dia buat acara anaknya, itu nelepon. Lalu dia mengatakan bahwa ini anakku ya buat acara. Ini baru pertama nih hadir ya. Ini jangan sampai nggak hadir ya. Ini kalau nggak hadir, awas nih. Lihat aja kalau nggak hadir. Pokoknya kita KT kalau nggak hadir. Sampai di KT-nya, Pak. Untuk orang KT, Pak. Yang lahir tahun 70-an, 80-an pasti tahu. KT itu kalau udah main kayak gini itu KT, Pak. Nanti berkawannya lagi dengan ini berkawannya. Pokoknya kalau nggak hadir, awas ya. Saya nggak akan hadir ke tempat kamu. Itu maksa. Dia nggak mikir, kecuali dia bilang itu, dia sambung kalimat, pokoknya hadir, tiket saya sediakan. Itu baru oke. Ini enggak, udah maksa, kemudian minta orang hadir, nggak mikir orang itu menghadirkan diri, itu habis uang 1 juta. 1 juta habis uang untuk hadir acara kita. Maka cukuplah memberitahu, ini informasi, saya buat acara, ini saya undang, namun kalau nggak bisa hadir nggak apa-apa. Lebih bagus malah kalau nggak hadir. Begitu orang tenang hatinya, Pak. Paling orang itu akan mengatakan bahwa mohon maaf ya, kayaknya saya nggak bisa hadir ini karena kalau saya hadir ini pun uang nih sedang nggak ada, ini masa pandemi. Ini hal begini itu harus pakai perasaan ngundang orang. Jangan maksa-maksa harus hadir kalau ba'id, kalau tempatnya jauh. Baik. Berikutnya. Ini kita habiskan masalah tempat, Pak. Alla tujad nisaan yusharrifna 'alal mad'uwin. Ini penting. Boleh tidak hadir ke walimah yang di situ ada perempuan-perempuan yang dipajang untuk menyambut tamu. Lihat, Pak, bagaimana para ulama menggariskan ini untuk menjaga syariat. Nassal Malikiyah wa Syafi'iyah ditegaskan dalam nas mazhab Malik dan Syafi'i ala anna mimma yusqatu ijabatu da'wah lil walimah, gugur kewajiban hadir ke walimah, an tujad nisaan yanzurna ila al-mad'uin, kalau kita mendapatkan perempuan-perempuan yang dipajang atau disuruh memuliakan tamu. Jadi perempuan yang disuruh memuliakan tamu. Ini kan bahasa disuruh memuliakan tamu adalah otomatis kan dia dihias. Dihias dengan pakaian terbaik, dipakai make up, lalu disuruh berdiri di depan, disuruh senyum-senyum kalau tamu datang.
Nah, ini udah merah-merah nih Pak. Ya, seperti ikan mulus menabrak jaring, ini merah nih. Udah merah-merah di sini. Disuruh senyum bibir, dipoles dengan lipstik sampai lewat ke pipi Pak. Itu hal-hal begitu. Ini udah lengkap nih, maskara sudah lengkap, blush on, blush off, lengkap pokoknya. Berdiri di depan. Kalau di luar sana disebut pagar ayu. Nah, disuruh sambut tamu dengan pagar ayu, senyum, senyum. Malah walimah yang begitu kita boleh tidak hadir. Karena itu melanggar syariat. Maka kalau itu saja boleh tidak hadir, bagaimana kalau kita buat acara sampai kita menyuruh menari anak-anak gadis-gadis menyambut lintu baru, kita suruh tari dulu, kita sambut. Nyan model pegah hadro serambi Mekah tapi. Nyo ka bengeh lu mah. Mengaku serambi Mekah, tapi buat acara anak gadis-gadis disuruh pakai baju ketat dengan pakai baju Aceh, pakai tali pinggang besi yang ketat itu disuruh pakai. Kemudian baju mana ada baju lebar kan baju ketat, kemudian pakai punuk unta di atas kepala yang dilarang oleh Nabi SAW. Jilbab ada keluar atau ke dalam Pak? Jilbab ke dalam, dipasang ke dalam, kemudian disuruh berlenggak-lenggok, menari di hadapan lintu baru. Lalu kita merasa itu aman-aman saja. Kita merasa bahwa kita telah baik melakukan itu. Lalu kita mengaku bahwa kita mencintai Nabi dengan cara seperti itu. Nah, jadi jemaah melakukan Allah, dalam mazhab Syafi'i saja ini sangat-sangat terlarang memajang perempuan untuk dijadikan sebagai pagar ayu menyambut tamu. Sehingga boleh tidak hadir ke tempat seperti begitu. Boleh tidak hadir, tidak berdosa lagi karena dianggap termasuk tempat yang bermaksiat. Jadi enggak usahlah sambut-sambut tamu dengan cara begitu. Cukup bapak-bapak saja pakai baju yang baik, senyum. Walaupun senyum kita dianggap marah sama orang. Jadi karena mungkin yang penting kita laki-laki saja berhadapan sudah cukup. Jangan pajang-pajang perempuan untuk memuliakan para tamu. Yang terakhir, ala yakuna bi makanid da'wah ikhtilatun nisa' birijal. Boleh tidak hadir ke tempat walimah yang di tempat tersebut berikhtilat, bercampur-campur laki-laki dan perempuan. Nah, ini satu penyakit lagi kita ni Pak. Jadi kita buat walimah, tidak kita pisahkan tempat. Satu lorong masuk, perempuan kita tidak pisahkan, laki kita tidak pisahkan, bercampur-campur tempat ambil makan satu, duduk bercampur-campur. Ini ikhtilat. Dan itu tidak dibenarkan dalam agama. Dulu perempuan di masa Nabi, dalam hadis disebutkan, mereka dulu awal-awal setelah keluar dari masjid, perempuan dulu juga ada yang berjamaah, walaupun lebih utama solat di rumah. Keluar dari masjid, mereka menyebar di tengah jalan. Jadi berserak di tengah jalan, begitu cara jalannya. Lalu Nabi mengingatkan mereka, kata Rasulullah, kalau engkau keluar jalanlah ke tepi, jangan engkau bercampur dengan laki-laki. Semenjak diingatkan Nabi, besoknya mereka keluar dari masjid, merapat ke dinding-dinding ketepian. Sampai dalam hadis disebutkan seakan-akan pakaian mereka menyapu dinding-dinding di tepi-tepi itu. Saking taatnya ke Nabi SAW. Tidak berani berada di tengah jalan pun, takut laki-laki lewat, bercampur-campur. Hari ini kita tidak peduli masalah ikhtilat. Maka dilarang bercampur-campur dalam satu walimah. Kalau itu terjadi, dibolehkan untuk tidak hadir atau membatalkan kehadiran di tempat itu. Nah, ini perkara-perkara baru yang kita bahas dari sisi tempat. Masih ada dua sudut pandang lagi, yaitu nanti dari sisi orang yang mengundang dan dari sisi orang yang diundang. Baik, kita cukupkan dulu ini biar ada waktu sedikit, 5 menit ya, ada waktu 5 menit mungkin. Silakan kalau ada hal yang ingin ditanyakan. Baik, para jamaah mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dan para jamaah yang dimuliakan Allah. Sering kita lihat orang yang menyelenggarakan walimah menggunakan fasilitas umum seperti jalan raya. Ini kan digunakan oleh masyarakat. Ini bagaimana hukumnya Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami ingin tanyakan kepada Ustadz adalah sekarang itu di kota-kota besar Ustadz ada yang buat walimah di gedung-gedung itu malah nggak ada kursinya. Jadi orang memang makan itu harus ya sambil berdiri.
karena nggak siapkan kursi. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana, ini mungkin menyimpang sedikit ini, tapi kenduri juga lah. Sekarang kan lagi musim Maulid Ustaz. Banyak yang kenduri di kampung-kampung, tapi kita nggak diundang, boleh nggak datang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa cukup karena waktu kita. Yang pertama tadi buat walimah tapi buat tenda di jalan umum. Dalam fatwa para ulama sudah dibahas masalah ini. Artinya, semua acara walimah yang mengganggu kenyamanan orang lain itu termasuk golongan walimah yang terlarang dan berdosa. Namun ketika masih ada jalan alternatif, dan itu pun setelah disetujui oleh warga yang harus melewati jalan itu. Artinya dalam satu kampung kita buat mengambil jalan aspal. Tapi setelah dimusyawarahkan, Pak Kecil setuju, Tuha pun setuju, Duki Umum semua sepakat mengatakan enggak apa-apa karena yang nanti diarahkan ke jalan alternatif. Selama masih ada jalan alternatif, masih dibolehkan. Tapi kalau tidak ada jalan alternatif, tetangga enggak bisa bekerja, terhalang semuanya, tapi maksa sampai nutup jalan. Jadi seakan-akan ingin mengatakan ke orang, ini hari kami. Kalian masalah kalian enggak bisa masuk kantor, urusan kalian. Ini hari kami, ini hari ini. Itu walimah, itu termasuk walimah yang menyebabkan dosa mengganggu kenyamanan orang lain. Jadi semua yang sifatnya mengganggu kenyamanan orang bisa menyebabkan dosa. Termasuk membuat polisi tidur kalau tidak ada manfaat. Jadi asal-asalan saja. Di mana-mana ditaruh polisi tidur. Padahal tidak semuanya bermanfaat. Bahkan sebahagian mengganggu. Contohnya buat polisi tidur ketika menanjak. Itu kan berbahaya. Sambil orang naik tapi menghadapi polisi tidur. Jadi ini sama hukumnya seperti tadi, bahwa tidak boleh yang mengganggu kenyamanan orang umum, kecuali ada jalan alternatif yang dibuka untuk orang tersebut. Baik, kemudian pertanyaan kedua, ini gaya hidup, gaya walimah orang-orang besar, pejabat teras, tidak ada kursi, itulah yang saya maksud tadi standing party, itu hukumnya haram. Membiasakan diri makan sambil berdiri atau minum, walaupun dasar hukumnya makruh, tapi dilakukan berulang-ulang bisa menjadi haram. Karena melecehkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini disuruh duduk, disuruh seperti mengikuti seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang model-model begitu pun, itu termasuk tadi dalam golongan kita kehilangan hormat di situ. Datang ke situ enggak ada kursi, Pak. Maka boleh keluar langsung. Boleh keluar. Tidak mesti harus hadir di tempat yang model begitu. Maka tadi saya bilang bahwa makan apapun, taruh sana, nanti lewat pelayan, taruh air di tangan kita. Itu menyusahkan diri sendiri. Kita saja yang model taruh kursi nggak ada meja aja kadang-kadang susah. Kita kan model ditaruh kursi nih, nggak ada meja. Itu pegang dengan piring, aqua gelas taruh di bawah. Begitu sudah makan, pas mau ambil aqua gelas, piring jatuh. Mau tambah lagi nggak berani. Padahal baru selesai 2 sendok, itu saja sudah susah kita. Apalagi sampai berdiri. Di Malaysia, ini pengalaman di Malaysia, tentu antara bapak dan Malaysia, itu rata-rata walimah mereka itu pakai meja. Di Malaysia itu rata-rata orang Melayu itu kalau buat walimah pakai meja. Jarang sekali disediakan kursi tanpa meja. Jadi betul-betul makannya di atas meja. Masalah nanti orang tunggu sebentar karena meja itu penuh, ditunggu. Tetapi yang duduk tanpa meja itu jarang kita dapatkan di tanah Melayu. Dan itu sebenarnya perlu kita tiru kalau memang tempat kita cukup untuk memberi meja. Nah, kemudian selain pertanyaan berikutnya, undangan untuk maulid, samakah dosa seandainya kita tidak datang? Selain daripada walimah perkawinan, itu tidak ada yang wajib untuk dihadiri. Semuanya sunnah. Selain daripada walimah perkawinan, tidak ada yang wajib untuk dihadiri. Jadi apapun walimahnya, walimah akikah, walimah khitan, walimah apa saja, hadir sunnah, baik. Tidak hadir, tidak berdosa. Namun hadir tentu menjadi lebih baik. Namun kalau ada maksiat di situ, hukumnya semuanya sama, menyebabkan gugurnya keadaan untuk hadir. Baik, kira-kira begitu. Kita sambung insyaAllah di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.